Dan pemirsa, kami langsung bergabung dengan kuasa hukum Peggy Setiawan. Selamat malam Pak Insang. Selamat malam Pak Insang. Baik, selamat malam Pak Insang. Selamat malam. Sekali lagi selamat atas putusan dari Hakim Tunggal atas peradilan Peggy Setiawan, dan saat ini Peggy sudah dibebaskan. Langkah selanjutnya apa Pak Insang? Ya, langkah selanjutnya saat ini kami juga lagi perjalanan konvoi dengan Peggy Setiawan. Kemudian kami memberikan kesempatan dulu kepada Peggy Setiawan untuk beristirahat. Belum ada pemikiran kami terhadap langkah-langkah hukum dan sebagainya. Tentunya semua ketika Peggy Setiawan sudah bebas, maka semua keputusan ada di Peggy Setiawan. Kami selaku lawyer dari Peggy Setiawan siap apapun ketika diberikan kuasa. Kira-kira demikian, Pak. Baik, rencana rehabilitasi hukum dan juga ganti rugi atas selama 7 pekan Peggy Setiawan ditahan oleh polisi. Itu yang akan menjadi tema sentral kami pada saat mungkin antara 1-2 hari ini kita akan diskusikan hal tersebut yang menyangkut tapi yang paling pokok adalah bagaimana rehabilitasi dulu mengembalikan nama baik Peggy Setiawan seperti sedia kala. Kira-kira itu yang paling pertama. Kalau yang kemudian ada hal-hal lain nanti kami akan pertimbangkan, Mbak. Baik. Kuasa hukum Peggy juga mengatakan bahwa Peggy ini adalah tulang punggung keluarga. Jadi selama 7 pekan Peggy ditahan, otomatis pemasukan keluarga untuk sehari-hari itu berkurang drastis atau tidak ada. Seperti apa tanggapan Peggy setelah dibebaskan, Pak Insang? Ya, tentunya Peggy akan seperti semula, mulai lagi dengan aktivitasnya, dengan melakukan pekerjaannya. Artinya dengan tidak dibayang-bayangin lagi oleh perkara peristiwa pembunuhan Vina dan Eki ini, tentunya itu yang diharapkan oleh Peggy. Tapi yang sebenarnya dari semua ini adalah kebebasannya yang membuat dia bahagia saat ini. Tadi kami bertemu, sempat juga beliau langsung memeluk saya, ucapin terima kasih, dan bertemu sama keluarganya dengan penuh rasa harus, dengan meneteskan air mata, Mbak. Itu air mata kebahagiaan dengan selama ini yang dia rasakan selama penahanan. Dan satu ruangan, kebetulan kami tadi difasilitasi oleh ruangan Dirtahti, Polda Jawa Barat, sehingga kami juga betul-betul mendapat tempat yang seluas-luasnya. Kami bisa dengan sebebas-bebasnya untuk berkomunikasi, berjabat tangan, mengucapkan rasa syukur. Kira-kira demikian, Mbak. Baik, tadi Peggy sempat berbicara kepada media saat dibebaskan. Yang mengatakan ditanya sehari-hari di tahanan apa yang dilakukan. Ia mengatakan beribadah, makan, dan tidur katanya. Apakah Peggy bercerita kepada kuasa hukum apa saja yang diterima, apa perilaku yang diterima oleh Peggy selama ditahan? Apakah sempat ada pemaksaan untuk mengaku? Oh, sama sekali nggak ada, Tadi beliau menyampaikan bahwa selama ditahan itu kan kebanyakan dia berpuasa. Berpuasa, kemudian ngaji, makan, tidur. Bahkan dia sampaikan tadi, saya cuma makan tidur aja sama beribadah di dalam rumah, di dalam tahanan. Baik, sejak awal ditetapkan sebagai tersangka lebih dari satu setengah bulan yang lalu, Peggy terus bersikukuh. Bahkan pada saat rilis ia mengatakan bahwa bukan saya pelakunya. Selama 7 minggu berada di tahanan, sama sekali tidak ada pemaksaan untuk mengaku sebagai pelaku. Sampai saat ini sama sekali tidak ada pemaksaan. Sampai saat ini tidak ada pemaksaan. Baik, kemudian itu ya kan? Iya. Silakan. Itu informasi yang kami peroleh dari Peggy langsung. Tapi apakah kemudian ternyata ada hal-hal lain, ya mungkin setelah dia bebas dulu baru dia bisa bercerita. Karena tentunya secara psikologi orang yang ditahan akan menyampaikan pendapat tentunya berbeda dengan orang yang berada di luar dalam situasi yang bebas, Mbak. Demikian. Baik, apa saja dari tim kuasa hukum, apa saja yang akan digali lagi dari Peggy atau langkah ke depannya selain mengajukan rehabilitasi tentunya agar Peggy bisa beraktivitas lagi dan juga ganti rugi?
Ya mungkin itu yang menjadi isu yang akan kita angkat dalam diskusi kami ke depannya saat Peggy lepas dari tahanan, kemudian beristirahatnya cukup. Makanya saya katakan 1-2 hari ini itu yang kita akan coba bahas sama Peggy secara langsung. Apakah Peggy berkenan untuk ganti kerugian selama dilakukan penahanan ini atau tidak? Kami sepenuhnya akan memberikan pendapat hukum kepada Peggy dan keputusan itu semuanya berada pada Peggy sendiri. Baik, sejak diputuskan bahwa gugatannya diterima dalam sidang pra-peradilan, apakah kuasa hukum sudah sempat berbincang lagi kepada Peggy untuk langkah ke depannya seperti apa? Saat ini tadi betul-betul belum kami bercerita banyak karena tadi situasinya penuh haru dan prosesnya ini kan kami cukup lama ya Mbak ya. Artinya tadi setelah putusan pengadilan sekitar jam 1 kami berada di Polda Jawa Barat melakukan pengurusan pemberesan administrasi. Selanjutnya baru beberapa menit yang lalu administrasinya semua selesai dan Peggy dibebaskan dan saat ini kami lagi sedang berkonvoi untuk menuju ke tempat kediaman kami. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, Pak Insang, mungkin ini masih langkah ke depannya. Bagaimana dengan barang-barang ataupun sepeda motor Peggy yang sempat disita 8 tahun lalu? Iya, kalau itu terhadap barang Bapak yang telah dilakukan penyitaan, tadi itu kami fokus terhadap Peggy Setiawannya aja dulu, tapi yang kemudian nanti terhadap motor dan sebagainya, kami akan selaku lawyer Peggy, kami akan mengurus kembali untuk diberikan kepada yang bersangkutan, Mbak. Gitu loh. Karena memang fokusnya tadi hanya sekedar bagaimana Peggy dulu secara hukum itu bisa keluar dari rumah tahanan, kemudian bisa bebas, intinya itu. Baik, kalau tanggapan keluarga seperti apa Pak Insang boleh diceritakan pada saat pagi tadi menerima putusan dibebaskannya Peggy Setiawan? Keluarga penuh haru, berlinang air mata, penuh rasa bahagia, apalagi pada saat di ruang Dirtahti ya, betul-betul dengan suasana yang penuh haru banget Mbak. Saya betul-betul mengamatin karena saya juga pas berada di situ, sempat berpelukan juga sama Peggy dengan dia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada kami selaku tim penasihat hukumnya. Jadi kalau untuk berbicara banyak sama Peggy sampai saat ini belum Mbak. Belum, baru hanya sebatas ucapan terima kasih, rasa haru aja, baru sebatas itu, belum ada langkah-langkah selanjutnya. Baik, ini rencananya akan ke mana Pak Insang? Langsung pulang ke Cirebon atau menginap dulu di Bandung? Rencananya masih berada di kota Bandung malam ini, mungkin besok semua akan balik ke Cirebon untuk karena tim-tim kuasa hukum ini kan ada beberapa dari Cirebon, kami dari Jakarta, kemudian ada lagi kawan rekan-rekan yang lain dari Bandung. Jadi mungkin besok kami sudah bisa, termasuk Peggy Setiawan juga mungkin sudah bisa balik ke Cirebon. Baik, Pak Insang, selama lebih dari 1,5 bulan Anda berjuang membuktikan bahwa Peggy Setiawan bukanlah Peggy Peron itu boleh sehingga akhirnya sidang keputusan pra-peradilan pagi tadi dikabulkan, boleh dijabarkan, Pak Insang. Ya, jadi memang dari awal perkara ini, awalnya kami tidak hanya langsung menerima perkara ini, tapi banyak pihak yang kami gali, banyak saksi yang kami tanya, kemudian proses administrasinya juga kami menanyakan, kemudian tim-tim yang lain juga mengumpulkan data, selanjutnya langsung berkomunikasi sama Peggy Setiawan juga di dalam tahanan, dan kami menuju pada satu kesimpulan bahwa Peggy Setiawan ini bukanlah Peggy Peron, kemudian Peggy Setiawan ini sama sekali tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan pembunuhan di Cirebon terhadap korban Vina dan Eki. Jadi kami melihat juga ada beberapa hal kekeliruan dalam melakukan penanganan proses tahap penyelidikan dan penyidikannya gitu loh. Makanya atas putusan pengadilan negeri Kota Bandung memang sudah menjabarkan apa yang menjadi permohonan kami, mulai dari tahapan DPO-nya yang tidak sesuai ketentuan, kemudian penetapan tersangkanya yang harus memenuhi 2 alat bukti itu. Ini yang kemudian menjadi pijakan pengadilan mengabulkan permohonan kami karena ternyata banyak hal-hal yang secara hukum diambil oleh pihak termohon ternyata tidak sah.
Kira-kira demikian, Mbak. Baik, Pak Insang, dua alat bukti yang diajukan oleh polisi itu hanya dokumen-dokumen kan? Atau Anda Iya, bisa jelaskan lebih lanjut? hanya sekedar dokumen-dokumen, tapi yang perlu kami sampaikan bahwa pemeriksaan terhadap pra peradilan ini itu hanya sebatas pemeriksaan formil. Artinya tidak menyangkut kepada apakah benar atau salahnya, tidak menyangkut ke situ, Mbak. Tapi benar-benar hanya sekedar pemeriksaan formil, apakah dalam penyidikannya sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, apakah calon tersangkanya atau tersangkanya itu adalah benar dia pelakunya. Kira-kira seputaran itu yang kami majukan di dalam permohonan, dan hal itu juga tertuang di dalam putusan pengadilan. Baik, salah satu yang menjadi poin amar putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman adalah ditetapkan sebelum penetapan jadi DPO ini pihak keluarga tidak pernah dipanggil atau ditanyakan terkait keberadaan Peggy Setiawan. Benar itu Pak Insang? Benar demikian, benar demikian. Itu yang menjadi salah satu pertimbangan Hakim Tunggal Pak Eman Sulaiman dalam memutuskan perkara ini, karena memang sejak penetapan DPO itu tidak pernah dilakukan pemanggilan. Peggy-nya sendiri juga, tidak mengetahui bahwa dia adalah salah satu terduga tersangka pembunuhan. Bukan tidak mengetahui, Peggy-nya itu hanya disampaikan setelah kejadian. Disampaikan oleh pihak keluarganya bahwa polisi datang. Bahkan Peggy-nya juga kaget, kok bisa saya dituduh seperti ini. Yang kemudian juga ditanyakan, di mana keberadaannya Peggy. Pihak keluarga menyampaikan Peggy itu berada di Bandung. Tapi tidak ada langkah hukum yang dilakukan oleh pihak penyidik. Selanjutnya inilah yang menjadi pertimbangan hukum bahwa cara-cara seperti ini itu bertentangan dengan, yang pertama adalah bertentangan dengan Perkap, kemudian juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, karena seharusnya penetapan tersangka itu harus terlebih dahulu dilakukan pemanggilan terhadap calon tersangka bagi perkara-perkara yang bersumber dari adanya laporan polisi. Berbeda kalau dengan perkara-perkara yang dilakukan tangkap tangan secara langsung, ya itu nggak perlu lagi ada pemeriksaan secara diawali oleh pemeriksaan untuk calon tersangkanya. Tapi kalau khusus Peggy Setiawan ini berdasarkan putusan pengadilan itu wajib untuk dilakukan pemanggilan terlebih dahulu. Jangan langsung sekonyong-konyong langsung dilakukan penangkapan, langsung dilakukan penahanan tanpa pernah melalui tahapan pemeriksaan lebih awal. Kira-kira demikian, Mbak. Baik, berarti dapat dikonfirmasi bahwa keberadaan Peggy Setiawan yang ini itu ada di Bandung ya Pak pada saat kejadian ya Pak ya? Dapat dikonfirmasi ya? Iya betul sekali dapat dikonfirmasi, memang yang Peggy Setiawan ini memang berada di Bandung. Hal itu juga kita sampaikan melalui saksi-saksi fakta, bahkan ada saksi fakta yang berada juga bersama kerja beliau belum kami sampaikan. Kami hanya menyampaikan karena pada saat itu kami merasa cukup dengan 4 saksi saja sudah bisa menjadikan tolak ukur keberadaan Peggy Setiawan pada saat peristiwa tanggal 27 Mei 2016 itu memang berada di Bandung. Baik, dapat dipastikan ya Pak. Kemudian tentunya Peggy baru bisa, walaupun tadi ekspresi Peggy adalah lega ya Pak ya? Sangat lega, sangat bahagia lah. Baik, tentunya Peggy baru bisa benar-benar lega ketika tersangka atau pelaku pembunuhan yang sebenarnya sudah ditangkap oleh polisi atau dijadikan tersangka oleh polisi. Sejauh ini dari kuasa hukum seperti apa kelanjutannya, Pak Insang? Ya, artinya semuanya itu kita serahkan kepada kerja-kerja polisi Polda Jawa Barat. Kalau toh ternyata ada informasi yang Peggy sendiri mungkin ketahui atau pihak keluarga ketahui, karena berkaitan Peggy Setiawan juga kan memiliki kawan yang mungkin bisa dia mencari informasi atau seperti apa. Kami akan mensupport pihak Polda Jawa Barat, gitu loh. Apapun informasinya itu kami akan support. Tapi semoga mudah-mudahan harapan kami Peggy Setiawan secara pribadi sudah tidak dikait-kaitkan lagi, tidak dicari-carikan lagi kesalahannya. Itu yang kami hanya jadi harapan kami. Semoga putusan ini benar-benar Peggy tidak ada lagi sangkut pautnya secara hukum. Demikian, Mbak.
Pra peradilan Peggy atau gugatan Peggy Setiawan dikabulkan, salah satu mantan terpidana kasus ini Saka Tatal mengajukan PK, peninjauan kembali. Tanggapan Anda? Ya, kalau itu hak para terpidana ya. Artinya yang bersangkutan mau mengajukan PK menurut hemat saya sah-sah saja. Itu kan menjadi hak. Artinya ketika dilakukan silakan saja. Tapi apakah nantinya bisa menghasilkan berbanding terbalik sama putusan saat ini? Tentunya saya tidak ingin menanggapi terlalu jauh, Mbak. Karena berhubung Saka Tatal itu memiliki lawyer sendiri dan secara kode etik saya tidak ingin mengintervensi atau mengomentari pekerjaan rekan-rekan lawyer saya, Mbak. Kira-kira demikian. Baik, Pak Insang, mohon maaf ditahan sebentar. Kami akan mendengarkan kembali tadi ekspresi atau reaksi dan juga pernyataan Peggy Setiawan saat dibebaskan setelah hampir 7 pekan ditahan polisi. Oke.